kembali lagi bersama saya di Krisna07, Every Game and Video Editor. Oke, jadi kali ini saya akan memberikan tutorial ya tentang sebuah program pengedit video, yaitu Shotcut. Ya, jadi kemarin saya sudah ada bagian yang pertama, jadi sekarang saya akan melanjutkan yaitu bagian kedua. Oke, jadi sebelum kita mulai, alangkah baik jika kalian tekan dulu tombol subscribe dan like-nya supaya kalian tidak ketinggalan video saya yang terbaru. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Jadi di sini saya mau membahas yang namanya itu filter ya. Filter. Jadi di sini saya akan membahas satu filter, yaitu filter tunggu. Sebelumnya kita tambah dulu videonya ya, apa aja lah. Oke. Saya mau nambahkan sebuah filter ya di sini. Ya, bisa kalian lihat di sini ada mana teks. Nice. Jadi di sini ada dua jenis teks ya. Yang pertama ada teks rich dan teks simple. Oke. Jadi kedua teks ini sebenarnya ada sedikit perbedaan ya. Jadi saya mulai dulu dari yang simple ya, karena kita perlu ke simple ke yang rumit begitu ya. Oke, tapi sebenarnya ini nggak rumit sih. Coba kita langsung aja ya, pilih filternya teks simple. Oke, jadi ketika kita memilih filter ya, filter yang teks simple ini ada angka 00 gitu ya, seperti penunjuk waktu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk menghilangkannya, ini ada bagian teks di sini. Tinggal kalian klik ya, yang tinggal kalian hapus di sini. Time code. Kalian tinggal pilih tulisan yang ingin kalian ketik begitu. Misalkan saya mau mengetik Krisna07. Oke. Kemudian kita akan mencoba untuk mengganti model tulisannya. Oke. Misalkan saya memilih warna tulisan saya menjadi hitam dan outline itu garis pinggir ya, saya ubah jadi putih. Oke, ini kurang kelihatan. Oke, mungkin saya pinggirnya hitam aja, tengahnya seperti putih kayak di awal tadi. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kalian jika ingin menambahkan background, jadi background di sini bisa saya contohkan. Misalkan saya memilih background warna misalkan aja abu-abu ya. Abu-abu sebesar seperti ini. Nah, jadi background tulisan itu ya seperti ini ya, kotaan di belakang tulisan begitu. Oke. Kemudian di sini kita bisa memilih ketebalan dari outline ya. Misalkan saya ingin tambahkan jadi 20. Nah, 20 ini sepertinya sudah maksimal ya. Oh, bukan. Sudah ternyata masih bisa dipolin lagi begitu. Kemudian di sini jika kalian ingin memilih model tulisan, kalian bisa klik yang ini. Dari sananya sih dipilihin Verdana ya. Jadi kita akan pilih sendiri. Terserah kalian memilih apa aja. Kalian kalau ini bisa search di sini. Kalau mau ganti, misalkan saya mau search, saya suka Century Gothic ya. Century Gothic. Oke, ini sudah ketemu Century Gothic. Kemudian kalian bisa memilih font style, yaitu bold, italic atau italic saja begitu. Kemudian ada size ya, size dari tulisannya. Kemudian misalkan saya ingin mengubah jadi 72 misalkan begitu ya. Kemudian di sini juga ada efek strikeout. Ya, strikeout itu garis di tengah, jadi membelah tulisan begitu. Dan underline itu seperti yang kita tahu, underline itu garis di bawah tulisan ya. Kemudian kalau kita udah pilih, kita klik OK. Nah, jadi sudah berubah kan model tulisannya. Jadi di sini kita juga bisa menggerakkan tulisan kita. Misalkan untuk membesar kecilkan, kita tinggal klik yang ini kotakan kecil di sini ya. Nah, kemudian sampai muncul anak panah begini. Kita seret. Misalkan saya mau seperti ini. Oke, nice. Kecil lagi misalkan segini. Oke. Kemudian tulisan ini juga bisa digerakkan loh teman-teman. Jadi
caranya itu begini. Yang sudah seperti saya jelaskan di tutorial bagian pertama, ada yang namanya keyframe. Jadi kita klik aja ini dalamnya, oke. Kemudian ini sepertinya terlalu kecil, saya gedein lagi. Oke, nice. Kemudian saya ingin menggerakkan tulisan dari ini, dari pertama sampai ke tengah misalkan, terus ini aja lah. Oke, sudah. Kemudian kita akan menggeser tulisan, misalkan posisi awal saya di sini ya. Saya klik dulu keyframe-nya, kemudian saya seret ke sini. Oke, dah. Kemudian saya ingin menggeser tulisan ini sampai ke tengah. Misalkan saya ini posisinya misalnya minimal 500 begitu. Oke, ya kan saya ingin geser sampai ke tengah sini. Nice. Coba kemudian kita lihat videonya dulu ya. Kita pindah ke timeline dulu. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Krisna07. Nah, jadi tulisan ini bisa digerakkan begitu. Kemudian ada bagian terakhir dari teks simple ini, yaitu horizontal fit dan vertical fit. Maksudnya yang di sini fit ya, bukan fit sehat. Maksudnya ini fit dipaskan begitu tulisannya. Coba saya contohkan dulu. Misalkan saya ubah dulu seperti ini supaya jelas ya perbedaannya. Kalau dari shortcutnya, kita akan diberikan horizontal fitnya itu center dan vertical fitnya bottom ya, karena sudah dari shortcutnya. Tapi jika kalian ingin mengubah, bisa. Jadi misalkan saya ingin mengubah horizontal fit jadi left. Oke, jadi kalau horizontal fit itu maksudnya ya harus begini. Maksudnya itu begini. Sebentar, saya ubah tulisannya, ukurannya. Oke, saya ubah jadi 20 use font size. Oh, terlalu kecil, maaf. 72. Oke, terlalu kecil juga ini. Saya ubah dulu jadi 150. Nice. Oh, terlalu kecil lagi. Kalian 400. Oke. Jadi horizontal fit ini tulisannya kita akan bergeser. Jadi horizontal fit ini unusual gitu ya, nggak terlalu penting lah gitu, kalau menurut saya. Tapi kalau yang bagi saya yang penting itu vertical fit begitu. Jadi vertical fit itu seperti dalam Word begitu kalau tidak salah, atau Excel. Jadi bisa tulisan kita di atas, yaitu kita pilih tab. Jadi tulisan kita itu berada di bagian atas kotak begitu. Vertical fit yang bagian middle itu bagian tengah, seperti bahasa Inggris ya, middle itu tengah. Oke, kita pilih tengah. Nah, dan kita bisa milih juga bagian bottom. Oke, bottom. Nah, jadi ya tergantung kalian sih. Kalian kalau mau pakai enggak ya, kalau nggak mau pakai ya juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja saya mau ganti filter. Saya mau ganti filter text rich tadi ya. Text rich. Kita bagian kedua yaitu text rich. Oke. Nah, jadi di sini sebenarnya kedua filter ini adalah sama-sama menggunakan teks ya. Tapi ada perbedaan di sini, nanti saya akan jelaskan. Oke, jadi kalau di teks simple itu ngetiknya langsung di bagian filter sini. Namun kalau untuk yang text rich itu kita mesti mengetik di bagian kotaan ini. Ya, misalkan kalau ini mengganggu, kita aja gedein tulisannya, misalkan 400 saja kayak tadi. Kemudian kita tutup, kita ketikkan tulisannya. Oke. Jadi perbedaan pertama itu ya. Jadi kalau text rich itu mesti mengetiknya di bagian tengah ini, kalau teks yang simple itu ngetiknya di bagian filter. Kemudian ada perbedaan lagi. Kalau di sini text rich itu tidak mempunyai outline pada teks tersebut ya.
Kalau yang tag simple tadi punya outline, kalau ini nggak punya outline, jadi nggak punya garis pinggir begitu ya. Tetapi mereka berdua sama-sama punya background color begitu. Kemudian, kemudian di sini kita bisa menggerakkan tulisan kita juga, sama halnya seperti tag simple ya. Dan di sini ada overflow, ya. Tapi saya kurang tahu ini fungsinya apa, overflow ini. Tapi saya yang jujur aja, saya ini jarang pakai yang overflow ini ya, karena saya nggak perlu tahu ini buat apa gitu. Dan dalam pengeditan menurut saya ini unusual, tidak dipakai atau jarang dipakai begitu. Oke, jadi cukup sekian ya teman-teman tutorial shortcut bagian kedua untuk kali ini. Nanti saya lanjutkan di tutorial selanjutnya. See you and bye-bye.